Apa jadinya jika bumi tiba-tiba bergetar, rumah runtuh, jalan terbelah, dan laut berubah menjadi ombak raksasa? Tapi tunggu, apakah semua itu salah manusia? Atau memang begitulah cara alam bekerja? Halo semuanya, hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat penting dan menarik, yaitu IPAS kelas 5 bab 8, Bumiku Sayang, Bumiku Malang Topika, Bumi Berubah. Bagaimana bumi berubah? Karena peristiwa alam, dan mengapa perubahan itu bisa menjadi bencana bagi manusia. Tahukah kamu bahwa tidak hanya manusia yang mengalami perubahan, kita bertambah tinggi, bertambah usia, dan tubuh kita berubah. Ternyata, bumi juga mengalami hal yang sama. Bumi yang kita pijak hari ini tidak persis sama dengan bumi ketika kita masih bayi. Bumi berubah setiap hari. Ada perubahan yang terlihat, seperti gunung yang meletus. Ada juga yang tidak terlihat, seperti pergeseran lempeng bumi yang dalam. Dia menyimpan energi besar. Perubahan itu bisa terjadi secara alami, tanpa campur tangan manusia. Perubahan di bumi bisa disebabkan oleh peristiwa alam, misalnya, pertama, gempa bumi yang terjadi ketika lempeng bumi bertabrakan atau bergeser. Kedua, gunung meletus yang melepaskan lava, abu panas, dan gas beracun. Ketiga, tsunami, gelombang laut besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Keempat, angin puting beliung dan badai yang bisa menerbangkan atap rumah dan menumbangkan pohon. Peristiwa-peristiwa ini bisa sangat kuat dan menghancurkan, tapi penting untuk diingat. Semua itu adalah bagian dari sistem alam bumi, bukan kesalahan manusia. Lalu, mengapa peristiwa alam bisa menjadi bencana? Jawabannya sederhana. Karena manusia hidup di atasnya. Jika gunung meletus di tengah pulau tak berpenghuni, mungkin hanya akan menjadi berita ilmiah. Tapi jika itu terjadi di dekat pemukiman, maka kita akan bicara soal korban jiwa, kerusakan rumah, dan penderitaan. Disinilah peristiwa alam berubah menjadi bencana alam. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Contoh bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Pertama, gempa bumi, seperti di Palu atau Yogyakarta. Kedua, tsunami, seperti di Aceh tahun ke-2004. Ketiga, gunung meletus, seperti Merapi dan Semeru. Keempat, banjir dan longsor, yang terjadi hampir setiap tahun di berbagai daerah. Kita hidup di negeri yang indah, tapi juga penuh tantangan. Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik besar. Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Itu artinya, setiap saat ada kemungkinan terjadi gesekan, tabrakan, atau dorongan antar lempeng. Dan akibatnya, gempa bumi dan letusan gunung api. Tapi jangan takut dulu, justru karena kita tahu risikonya, kita bisa belajar untuk siap menghadapi. Untuk memahami bagaimana gempa terjadi, kita bisa membuat simulasi sederhana di rumah atau di kelas. Misalnya, pertama, gunakan wadah berisi tanah.
Letakkan 2 kain panjang di dalamnya. Kedua, buat rumah-rumahan dari kardus kecil dan letakkan di atas tanah. Ketiga, tarik kain dari 2 sisi secara perlahan, lalu lebih kuat. Keempat, amati bagaimana rumah itu berguncang, bahkan roboh. Dari sini kita belajar, gempa itu datang dari bawah, dari pergerakan lempeng di dalam bumi, bukan dari atas. Ketika bencana terjadi, dampaknya luar biasa. Pertama, rumah rusak, sekolah hancur, jalan tidak bisa dilewati. Kedua, orang-orang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Ketiga, sekolah bisa diliburkan berminggu-minggu. Keempat, ekonomi lokal terganggu, bahkan bisa berdampak nasional. Dan yang paling menyedihkan, banyak korban jiwa, terutama jika bencana terjadi tiba-tiba dan tanpa persiapan. Meskipun kita tidak bisa menghentikan gunung meletus atau menghentikan gempa bumi, kita bisa bersiap. Beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, belajar cara evakuasi yang benar saat bencana. Kedua, membuat tabel informasi bencana bersama keluarga dan sekolah. Ketiga, ikut serta dalam simulasi tanggap bencana. Keempat, mengetahui tempat aman dan jalur evakuasi di sekolah atau rumah. Kelima, membantu orang lain yang menjadi korban bencana dengan sumbangan atau doa. Setelah belajar tentang peristiwa alam dan bencana, mari kita renungkan. Pertama, mengapa penting memahami perubahan alam? Kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama? Ketiga, bagaimana cara kita bersiap menghadapi bencana? Keempat, siapa saja yang bisa ikut berperan? Jawabannya, semua kita. Dengan ilmu dan kesadaran, kita bisa menjadi generasi yang lebih tangguh dan peduli. Bumi kita memang terus berubah, tapi dengan pengetahuan, kesiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi perubahan itu bersama. Jadilah bagian dari solusi, bukan hanya penonton dari bencana, karena masa depan bumi ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar makin banyak orang tahu dan peduli. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.